Karena satu yang pokok itu adalah membuang adat, tradisi, dan seni. Adat itu adalah urusan lahir, tradisi itu adalah urusan batin. Umpamanya, kalau kita mau menanam, tradisi kita adalah miwiti. Miwiti itu ya ada bunga, kemenyan, lalu ada jajan pasar, umpamanya jatuhnya miwiti, umpamanya seri kitri bungkah punggel. Kalau seri itu ya tentunya nandurnya padi, umpamanya. Ngitung pawelinging kaki sabdo palon pamongno swantara. Tapi ulo salam yo atur bagyo isuka nusantara. Om wilayah jati luhun ya jati luhun nusantara tapi uluk salam mulia. Zaman sekarang itu saya mengamati ya, untuk akhir-akhir ini, dan sudah lama sejak zaman reformasi, sejak adanya istilah otonomi daerah, lalu yang menjabat itu tukang becak, ibaratnya sudah bisa jadi pejabat yang karena peraturan. Lalu lagi bakul jamu di Cilacap umpamanya juga pernah menjadi bupati yang karena peraturan. Ya tentunya peraturan itu dibuat oleh manusia. Ya manusia itu sebagai wakil Tuhan kalau zaman monarki atau pola monarki. Namun karena republik tentunya peraturan itu dibuat belum tentu atau bahkan bukan oleh wakil Tuhan di muka bumi. Sehingga banyak peraturan yang ninggal rasa rumangsa ning urip atau meninggalkan rasa perasaan hidup, ora bisa ngukur rasaning liyan kaya dene ngukur rasaning diri pribadi. Yang saya maksud tidak bisa mengukur perasaan sesama hidup, sesama manusia, antar manusia sesuai dengan perasaan diri pribadi, nyaris tidak ada sendiri. Artinya tidak ada di diri kita masing-masing. Sekarang rata-rata barometer atau target daripada kesuksesan ini adalah mutlak kepada tingginya atau banyaknya harta benda yang dimiliki dan lalu derajat pangkat. Dan lalu kalau sudah derajat pangkat dan semat atau harta dunia ini, ya otomatis kalau istilah orang kuna bilang itu ya asu gede menang kerai. Siapa yang tinggi pangkatnya, siapa yang banyak hartanya, itu tentu yang menang. Namun kalau kita sinergikan dengan perintah-perintah Tuhan yang ada pada kitab-kitab suci, tentunya ini adalah berbenturan. Sebab otoritas yang tertinggi sesungguhnya adalah rakyat. Sekali lagi, otoritas tertinggi dalam sebuah negara tidaklah itu monarki, tidaklah itu republik, rata-rata adalah bertumpu kepada rakyat, atau dengan kata lain, saka guru pemerintahan adalah rakyat. Sekali lagi saya mengatakan, saka guru pemerintahan adalah rakyatlah. Sekarang rakyat ini terlalaikan, sehingga manakala terjadi hal-hal yang mengenai kesedihan masyarakat, terutama sekarang ya karena eranya cenderung nyaris mutlak kapitalisme di belahan dunia manapun, sekarang ya kapitalisme. Artinya kapitalisme ya duit menguasai manusia, bukan manusia menguasai duit, yang karena kaburnya daripada titah yang dikodratkan atau pemimpin sebuah negara atau pemimpin sebuah bangsa yang sudah tidak berkiblat kepada keimanan yang nyata. Sekali lagi, tidak berkiblat kepada keimanan dan keyakinan yang nyata. Sekarang rata-rata yang namanya pejabat itu ya taunya ya derajat pangkat, ya kekuasaan, bagaimana bisa menggapai kekuasaan dan lalu menurunkan aturan untuk bagaimana bisa mengembalikan modal daripada mencalonkan menjadi bupati umpamanya.
lalu mencalonkan menjadi gubernur umpamanya lah. Ini sebuah hal yang patut kita renungkan sesungguhnya bagi yang mau merenungkan lah. Lalu apakah semua ini tidak ada endingnya? Lah tentunya saya meyakini ada sebuah ending lah atau keberakhirannya seperti apa. Tentunya ada keberakhirannya. Lah keberakhiran ini tentunya adalah manakala nanti alam sudah ngusike. Ngusike itu ya menggerakkan. Karena kita itu sungguhnya hidup itu digerakkan, bukan menggerakkan. Yang menggerakkan kita itu siapa? Ya tentunya angin. Karena kita bergerak itu karena nafas. Tentunya angin lah. Ketika sudah kodrat itu sudah berkata yang saya maksud, obah musik ing jalmotan bison dedel marang garising popesde. Yang saya maksud demikian. Jangan manusia pernah mengharapkan, ya sekali lagi, jangan sesekali manusia itu pernah mengharapkan masyarakat atau orang lain itu akan tunduk dan patuh atau manut dengan peraturan seseorang itu. Sekali lagi, jangan manusia itu berharap manusia akan manut dengan manusia. Cara mudahnya seperti itu. Jadi obah musiking jalmotan biso dedel marang garising pepesti yang saya maksud ya, kalau sesuai dengan dongengan dari masyarakat atau ya dongengan masyarakat lah yang beredar di masyarakat, para sepuh itu pernah mengatakan besok tembe banyak sekali pejabat dan rakyat yang dimusuhi atau memusuhi. Ya, yang saya maksud karena pejabat dan rakyat sebagiannya, ya, sebagian pejabat dan bahkan nyaris 70 hingga 90% para pejabat dan rakyat sudah tidak mengindahkan, sekali lagi, sudah tidak mengindahkan adat tradisi seni, ya, yang sesuai dengan tatanan di bumi Nusantara ini atau Indonesia ini, niscaya banyak sekali pejabat yang memusuhi dan lalu dimusuhi pula oleh Wadya Bala Siluman Nusa Jawi. Sekali lagi, banyak sekali pejabat yang dimusuhi oleh Wadya Bala Siluman Nusa Jawi, dan tidak cuma pejabat namun rakyat. Nah, saya akan menguraikan mengapa ini termusuhi, ya, mengapa ini termusuhi. Karena satu yang pokok itu adalah membuang adat, tradisi, dan seni. Adat itu adalah urusan lahir, tradisi itu adalah urusan batin. Umpamanya kalau kita mau menanam, tradisi kita adalah miwiti. Miwiti itu ya ada bunga, kemenyan, lalu ada jajan pasar, umpamanya jatuhnya miwiti, umpamanya seri kitri bungkah punggel. Kalau seri itu ya tentunya nandurnya padi, umpamanya. Seri itu nandure padi. Kalau kitri itu nandure ya seperti kacang, itu termasuknya itu kitri, artinya buahnya itu mereka di bawah banyak gitu. Lalu seri kitri bungkah itu ya diantaranya singkong itu bungkah ya. Lalu punggel, lah punggel itu ya nanamnya yang dipetik di punggel, ibaratnya kayak rajek. Kalau istilah dulu itu rajek ya, ya daun singkong itu kan dipunggel ya, daunnya saja singkong yang akan dimasak, daunnya saja itu namanya punggel. Artinya daunnya itu dipunggel dan lalu daunnya untuk makan, umpamanya kangkung, ini adalah dipunggel. Seri kitri bungkah punggel, lah ini diantara tradisi bagi masyarakat Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya lah. Yang demikian ini sudah sama sekali tidak diindahkan, sehingga dengan kata lain pejabat maupun rakyat itu adalah memusuhi dengan bangsa yang tidak kelihatan. Sekali lagi, memusuhi dengan Wadya Bala Siluman Nusa Jawi menurut saya. Lah, inilah yang menyebabkan, maka karena tidak mengindahkan yang demikian, sebagian pejabat dan rakyat saya yakin sekarang sedang bermusuhan, dengan kata lugasnya sedang bermusuhan dengan barang yang tidak kelihatan. Lah, mungsuh barang sing ora katon ki kan sulit sekali lah. Contoh-contoh yang saya ambil contoh saja. Umpamanya tidak tahu-tahunya, kelihatannya programnya bagus sekali, seperti yang sekarang sedang menjadi sorotan ya, KDM ya, Kang Deddy Mulyadi. Programnya kelihatannya bijaksana sekali.
lalu menata ini, menata itu, walaupun dia juga ya kalau kasarnya ngomong mungkin agak sedikit munafik atau bahkan munafik. Karena apa? Setiap gerakannya dia dibikin konten dan lalu ada profit tentunya kan. Dan ya pokoknya saking mudahnya namanya pejabat cari uang, kelihatannya yo. Namun tanpa disadari kemungkinan besar ini adalah ada yang tertusuk perasaannya lah. Perasaan orang yang umpamanya kayak di Puncak itu kan warung-warung itu pada digusur lah. Ini kemana dia itu akan berlari umpamanya? Artinya mata pencahariannya apakah sudah dipertimbangkan? Kan otomatis tidak. Lalu apakah ada jaminan dari pemerintah itu setelah warungnya digusur? Akan seperti apa dia mencari nafkah umpamanya? Seperti itulah. Ini sebuah hal yang menyebabkan diantaranya ngipatke rasa rumangsane ngurip dan lalu menjadi musuh atau dimusuhi oleh barang yang tidak kelihatan. Barang yang tidak kelihatan pada raga manusia itu ya sedulur papat kelima pancere si manusia itu, lalu sukmanya si manusia itu, dan lalu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, menggumpal, dan lalu suara manusia itu adalah suara Tuhan, kesedihan manusia itu adalah kesedihan Tuhan. Maka itulah diantara mungkin ya, di antara yang saya anggap makhluk yang tidak kelihatan atau wadya bala silu manusa Jawi sudah membentur karena dibentur, artinya bermusuhan akhirnya. Sehingga saya meyakini sebagian pejabat dan rakyat ya itu sedang bermusuhan dengan makhluk yang tidak kelihatan. Tidak tahu-taunya kelihatannya programnya bagus, nggak taunya ada tanah bergerak. Lah ini kan musuh bangsa yang tidak kelihatan. Kemarin di Purwakarta umpamanya, tidak tahu-taunya icik-icik dumadakan lah cara mudahnya, mendadak tahu-taunya banjir Bekasi berulang-ulang kali umpamanya seperti itulah. Inilah menurut saya adalah yang patut kita introspeksi. Jangan sampai kita mengambil keputusan dengan tidak mengheningkan cipta, yang saya maksud. Tidak melalui keheningan atau istiqoroh, lalu dia melangkah dengan semua gue. Dan lalu rakyat seperti apa yang dimusuhi atau yang bermusuhan? Ya sekarang kan banyak. Kalau kata Bung Karno itu orang yang kecanduan agama ya. Yang kecanduan agama otomatis ngapain kamu sesaji seperti itu? Ini musyrik, ini syirik lah. Ini yang menyebabkan di antara musuh-musuh yang tidak kelihatan itu berkeliaran, dan lalu ya dongane tidak mungkin mandi yang seperti itulah. Kalau mau mandi kita berkaca itu dari wali. Wali saja itu mohon maaf, nggak tembus untuk bisa mengubah negara Indonesia menjadi negara agama umpamanya seperti itu loh. Ini kasusnya bukan umpama, artinya wali 9 saja mendirikan negara Demak untuk deklarasi negara Islam, nyatanya gagal umpamanya lah. Ini yang saya katakan, tidaklah itu agama A, agama B, seyogianya apa adat tradisi yang telah ada di Nusantara ini terpelihara, sehingga Nusantara ini sesuai dengan dambaan para leluhur menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi kerto toto turaharjo. Saya rasa demikian. Terima kasih.